Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar sejarah kebudayaan Islam. Bab 3, kisah kelahiran hingga masa remaja Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pembelajarannya kemarin. Sekarang kalian buka buku halaman 34. D. Masa remaja Nabi Muhammad SAW. Pada waktu Muhammad berusia 12 tahun, Abu Thalib mengajaknya ke negeri Syam untuk berdagang. Sesampai di kota Busra, seorang pendeta yang disebut Bahira mendatangi Abu Thalib. Bahira memperhatikan Muhammad. Ternyata ia menemukan tanda-tanda kenabian pada diri Muhammad. Bahira lalu menasehati Abu Thalib agar segera kembali ke Mekah. Ia pun meminta Abu Thalib agar menjaga Muhammad dengan baik. Bahira khawatir jika orang-orang Yahudi melihat Muhammad, mereka akan mengganggunya. Setelah mendengar cerita tersebut, Abu Thalib pun segera pulang kembali ke Mekah. Pada saat remaja, Muhammad mulai mandiri. Ia bekerja mengembalakan kambing dan menerima upah. Muhammad dikenal sebagai remaja berakhlak mulia. Ia bersikap lembut dan penuh kasih sayang kepada semua orang. Tutur katanya lembut dan sopan. Ia hormat kepada yang lebih tua dan sayang kepada yang lebih muda. Ia pun seorang yang pemaaf. Muhammad juga pemuda yang jujur, tangkas, sederhana, dan suka menolong orang lain. Ketika usia Muhammad 15 tahun, terjadi Perang Fijar. Pada peristiwa itu, pihak Quraisy dan Kinanah berperang melawan pihak Qais Ailan. Dalam perang ini, Muhammad bertugas mengumpulkan anak-anak panah untuk digunakan paman-pamannya. Setelah Perang Fuzar berakhir, dibuatlah perjanjian Hilful Fudul, perjanjian kebulatan tekad atau sumpah setia, yang diikuti kabilah Quraisy, Bani Hashim, Bani Al-Muthalib, Asad bin Abdul Uzza, Zuhrah bin Kilab, dan Taim bin Murrah. Dalam perjanjian tersebut, mereka berjanji untuk melindungi penduduk Mekah dari segala gangguan maupun ancaman. Dengan perjanjian ini, para kabilah menjadi bersatu. Muhammad ikut dalam perjanjian ini. Meneladani akhlak Nabi Muhammad SAW. Setelah mempelajari kisah hidup Nabi Muhammad, kamu harus berusaha untuk meneladani akhlak beliau. Apa saja akhlak beliau yang harus kamu teladani? Yang pertama, tabah. Kamu harus meneladani ketabahan Nabi Muhammad. Jadilah anak yang tidak mudah menyerah ketika menemukan kesulitan. Misalnya, ketika ada PR yang sulit dikerjakan, kamu bisa bertanya kepada orang tua atau kakak. Tapi, kamu tidak boleh menyerah. Yang kedua, itu ada rajin. Nah, kamu pun bisa meneladani sifat rajin Nabi Muhammad. Kamu bisa membantu orang tuamu, tentu saja sesuai dengan kemampuanmu. Misalnya, membawa piring bekas makanmu sendiri ke tempat cuci piring. Yang ketiga, jujur. Kamu harus meladani sifat jujur Nabi Muhammad ini. Jangan suka bohong dan curang. Jika kamu suka bohong, orang tidak akan percaya kepadamu. Semoga kita dapat meneladani sifat Nabi Muhammad dalam kehidupan sehari-hari. Kalian menyimak video pembelajaran, kalian dapat mengerjakan halaman 36, aku bisa, dan kerjakan halaman 37, ayo mencari tahu. Sekian dari Miss, kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.